Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abdahu, wa 'azza jundahu hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, wabillahil hamd. Muslimin rahimakumullah. Marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia pada kita, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta, yang tidak mungkin kita hitung satu persatu, karena demikian tidak terhingga karunia dan nikmat dan rahmatnya. Sidang Id yang berbahagia. Yang kedua, marilah kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Sebelum saya meneruskan khutbah ini, saya mohon seluruhnya tetap memakai masker. Betulkan letak masker karena kita dalam satu ruangan. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita ini yang mengandung virus, tapi tanpa gejala. Sehingga kalau kita mengandung virus, maka kita mungkin akan berbuat dolim pada lingkungan kita. Maka pakailah masker, walaupun sedang sholat. Karena pada satu ruangan itu risikonya sudah kita ketahui demikian besar. Itu mengamalkan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang menyampaikan berita pada kita, kalau kamu sekalian ketemu dengan wabah, larilah sekencang-kencangnya, bagaimana kamu lari kalau dikejar singa. Dalam hal ini memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak adalah perwujudan dari lari yang sekencang-kencangnya, menghindarkan diri agar tetap sehat, terhindar dari penyakit COVID yang telah kita ketahui berbahaya. Muslimin rahimakumullah, setiap Idul Adha ada orang yang karena tidak belajar bahasa Arab bilangnya Idul Adha. Tidak mengapa asal hatinya tunduk patuh iman pada Allah. Setiap Idul Adha kita disegarkan ingatan kita atas dua makna ibadah yang sangat penting pada hari ini, yaitu ibadah haji dan kurban. Dalam ibadah ini banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minuna idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukumi di antara mereka ialah dengan ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh.
Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa saja yang taat pada Allah dan Rasul-Nya serta takut pada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Surah An-Nur 51-52. Oleh karena itu, apa yang menyebabkan Muslim menjadi seorang yang mempunyai kualitas sami'na wa ata'na, hingga kita rela berkorban apa saja. Hari ini hanyalah seekor kambing. Namun kita lihat para nabi, para rasul, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya rela mengorbankan hartanya, jiwanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena iman yang berbicara. Maka sungguh mengagumkan keluarga yang sukses seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisah yang kita imani, yaitu ketika putra kesayangan yang sudah tumbuh mulai dewasa diberi perintah agar disembelihnya untuk kurban. Suatu perintah yang sangat dahsyat untuk kita ukuran pada hari ini. Namun yang menakjubkan, si anak dan juga istri beliau mengatakan sami'na wa ata'na. Bagaimana telah diwahyukan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup atau menjelang dewasa, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia, Nabi Ismail maksudnya, menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Saffat ayat 37. Kisahnya kita sudah tahu. Di ujungnya Allah mengganti dengan kibas yang besar, kemudian berkorban untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang sekitarnya, tetangga-tangganya. Namun perlu kita ketahui bahwa korban itu Allah tidak menerima daging dan darah yang dikorbankan oleh kita umat Islam, tapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan, yaitu sesuai dengan firman-Nya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surah Al-Hajj 37. Maka marilah kita sekarang ini di hari yang istimewa ini introspeksi, apakah kita sudah pada tahap atau kelas atau kualitas sami'na wa ata'na. Jika kita sudah sampai tahap itu, maka alhamdulillah kita berhasil menempa diri kita. Karena banyak orang yang kaya raya, fasilitas banyak, mobilnya mewah, sepeda motornya juga hebat, HP-nya juga hebat, tapi ketika korban dia mengatakan itu kan sunnah, gak usah terlalu dipentingkan. Nah, itu menunjukkan bahwa diseru oleh Allah dengan surat yang sangat kita kenal, fasholli li rabbika wanhar, itu kita tidak ngefek, atau kata anak milenial itu tidak ngaruh. Maka kalau kita hanya diminta kurban seekor kambing setiap tahun, tidak ada artinya apa-apa dibanding pengorbanan dari Nabi Ibrahim, keluarganya alaihimussalam. Maka mengapa kita tidak mampu? Tanyakanlah pada diri masing-masing. Hati atau kolbu yang tunduk patuh pada Allah sehingga bisa mengucapkan sami'na wa ata'na, oleh Allah disebut kolbun salim, hati yang selamat. Sebagaimana firman-Nya di hari akhir nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
Surah Asy-Syu'ara 88-89. Qalbun salim atau hati yang hidup sehat dan selamat ini harus kita upayakan terus-menerus berada dalam diri kita, karena inilah yang nanti berhasil mengimani Allah dan Rasulnya. Dan iman yang 6 itu menolak syirik, hanya tauhid yang ada pada dirinya, karena Allah itu tidak punya sekutu. Dan itu dideklarasikan terus-menerus. Kita tiap hari mengucapkan kalimat thayyibah. Khusus hari ini ada takbiran la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat talbiyah juga menafikan syirik. Jadi mari kita jangan sekali-kali syirik pada Allah SWT, dengan apapun, dengan siapapun, dan dengan benda apapun, atau dengan suatu hari yang dikira itu membuat masalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat dekat, menyampaikan berita demikian. Yang dimaksud membuat sekutu bagi Allah dalam ayat di atas adalah berbuat syirik. Syirik adalah suatu perbuatan dosa yang sulit untuk dilihat atau diidentifikasi, sangat samar untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Banyak orang, saya pernah mendengar, membuat satu sayur lodeh, tapi disebutnya sayur lodeh untuk keselamatan. Tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya, hanya mengada-ada menurut nenek moyang, yang nenek moyang itu tidak punya ilmu sama sekali. Maka hal-hal demikian selesaikanlah, tinggalkanlah. Ikuti saja perintah Allah dan Rasulnya untuk betul-betul tauhid. Hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang menerima ibadah kita, hanya Allah yang maha besar. Tidak ada yang lain selain Allah yang berhak diibadahi. Hati yang salim bersifat demikian karena berisi khasyah, rasa takut pada Allah, yang nanti memunculkan berbagai macam sifat-sifat positif di dunia ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada iman, benci kekufuran, benci kedurhakaan, bersyukur, sabar, ikhlas semata-mata beribadah hanya karena Allah. Tidak riya, tidak meminta dikagumi atau dipuja oleh manusia, tapi hanya karena menghamba kepada Allah SWT. Tidak sum'ah, tidak takabur, dan qanaah terhadap apa yang dilimpahkan rizki pada kita, karena kita yakin semua itu inna lillah, semua itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang mukmin yang mempunyai qalbun salim akan bergembira, berbahagia hanya dengan korban seekor kambing. Itu hal yang sangat kecil baginya, tidak ada masalah apa-apa. Maka justru diusahakan, sebagaimana nenek tua yang miskin tapi ingin berkorban, dia menabung dengan susah payah dari jerih payahnya. Kalau ke pasar ditabungnya, akhirnya bisa berkorban. Kita yang banyak mendapat rezeki dari Allah, mudah-mudahan terinspirasi oleh nenek sepuh yang berkorban walaupun dirinya tidak mampu. Maka itu qalbun salim ini menjadi bekal kita di akhirat kelak. Kalau hanya harta yang membuat bahagia, mengapa ada seorang artis terkenal di seluruh dunia, kaya raya, tapi bunuh diri? Jadi tidak harta, tidak kedudukan, tidak anak-anak. Tadi sudah disebutkan, tidak akan bermanfaat malun harta dan banun anak-anak. Kalau kita qalbun salim, insya Allah Allah akan menyuruh, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masukkanlah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surah Al-Fajr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin rahimakumullah. Maka itu juga pengorbanan lain saya ingatkan di hari ini, yaitu berkorban untuk mendidik anak-anak kita. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Sungguh bahagia orang yang telah sukses mendidik anak, sukses S1, S2 dan seterusnya. Tapi itu belum.
Jadikanlah anak kita, didiklah menjadi anak yang soleh, anak yang takwa. Karena anak yang soleh itu setiap 5 waktu dia mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku. Kasih sayangilah mereka bagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Tapi kalau anak itu tidak soleh, sukses pendidikannya, sukses hartanya, tapi tidak ingat siapa yang mendidiknya, tidak pernah sekalipun berdoa untuk orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Kalau dia soleh akan datang Jumatan, khatib setiap Jumat di seluruh dunia, di ujungnya selalu berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Atau redaksi lain, intinya adalah memohonkan ampunan pada seluruh mukmin dan mukminah di seluruh dunia, muslim muslimat seluruh dunia, baik masih hidup atau sudah mati. Itulah anak soleh yang mau Jumatan. Sekarang ini tidak ada Jumatan kalau tidak berani karena daerah itu merah atau bagaimana, tapi tetap berdoa. Diusahakan untuk berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan kalau anak itu tidak muslim, sekarang sudah menjadi tren, ada pindah agama. Kalau dalam kosakata kita namanya murtad, putus semuanya, putus doanya, putus warisnya, putus amal ibadahnya, naudzubillah min dzalik. Dia tidak bisa mendoakan lagi pada kita, tidak ada lagi yang mendoakan pada kita. Padahal sudah Id yang berbahagia di alam kubur atau di mahsyar nanti seterusnya itu amat sangat panjang. Di alam kubur sekarang ini yang mati zaman Nabi Adam masih ada di kubur, belum dihisab. Masya Allah. Kita sudah tahu di televisi orang yang menunggu sidang stres, bahkan banyak yang bunuh diri. Bayangkan kalau kita sendiri di alam kubur nggak ada yang mendoakan. Maka itulah pengorbanan yang luar biasa harus kita kuatkan. Ajak mereka mengaji, ajak mereka berjamaah. Berilah tahu bahwa Islam itu penyelamat. Doakanlah dirimu, keluargamu, dan umat Islam seluruhnya. Maka muslimin rahimakumullah, kami ingatkan yang terakhir ini dalam khutbah kita ini, 3 amal yang akan dibawa oleh kita nanti menghadap Allah. Semuanya sudah hafal ini, tapi pengejawantahannya yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila min salatin. Ila min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Orang kalau sudah meninggal hanya ada 3 yang dijadikan andalannya, yaitu sedekah jariyah. Sungguh beruntung Bapak Afandi dan keluarganya, Bapak Dr. Afandi dan keluarganya mempunyai wakaf di mana-mana masjid seperti ini. Kita doakan semoga tambah banyak pahalanya dilipat gandakan. Amin. Dan itu terus tidak berhenti sampai kiamat. Nanti dipetiknya di akhir hayat atau di waktu mahsyar atau di hari kiamat. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Jadi kalau tidak kaya jangan grogi, ilmunya dikembangkan dan disumbangkan. Di-share bahasa sekarang, tapi jangan share hadis tidak sahih di-share. Maka ada maaf-maafan di hari Idul Adha. Mana dasarnya? Tidak ada dasarnya itu. Jadi jangan keburu share, ngaji dulu. Jadikanlah majelis taklim bertanya pada ustadz. Ustadznya ada share-sharean di WA. Kok aneh sekarang, tambah macam-macam amalnya. Bener nggak ini hadisnya sahih nggak? Kalau nggak sahih tinggalkan. Itulah ilmu. Kalau itu terus ditularkan kepada orang lain, itu akan menjadi pahala terusnya sampai akhirat. Tapi kalau keliru, akan ditulis sebagai dosa sampai nanti akhirat. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan. Tadi yang saya sampaikan, banyak orang yang kecewa di akhir hayatnya, sukses mendidik anaknya dari profesor, doktor, dan lain-lain. Tapi ada di mana-mana tidak pernah mendoakan orang tuanya. Bahkan kabarnya sudah tidak Islam, naudzubillah min dzalik. Nikah saja dengan orang yang bukan Islam. Masya Allah. Banyak contohnya. Jangan menimpa kita.
Kita usahakan anak-anak kita tetap iman Islam, mencari jodoh yang takwa, juga iman yang Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin rahimakumullah, maka mulai sekarang fokuslah kepada tiga hal tadi. Jangan terlalu memikirkan kebahagiaan yang bersifat sementara, bersifat duniawi, glamoritas dan lain-lain. Itu hanya nanti ditinggal saja. Paling-paling berapa umur manusia ini? Belum ada yang sampai 200. 120 saja sudah nggak bisa hafal. Maka itu mari sidang Id yang berbahagia, akhirat itu lebih penting dari dunia. Jangan bilang akhirat itu sama dengan dunia. Akhirat itu tadi dibaca dalam surah yang dibaca oleh imam itu abqa, lebih tidak terbatas waktunya, abadi. Masa kita hanya dunia ini hanya 60-70, terlalu ngotot untuk berbahagia di dunia dan dengan cara-cara yang salah. Naudzubillah min dzalik. Maka marilah kita selalu melantunkan kalimah thayyibah di akhir hayat kita nanti, itu menjadi orang yang husnul khotimah. Tapi yang lebih penting setelah husnul khotimah, datang pada Allah, ilaman atallaha biqalbin salim, dengan hati yang salim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah yang penting pada hari ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'syatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warithan minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.